Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sapa dulu buat pendengar radio pengajian.com, yaitu Halo. kali ini saya perkenalkan dulu tentang Ustadz yang sudah hadir di acara pengajian Bapena kali ini, yaitu Ustadz AA Dasrial Anwar. Beliau adalah alumni Al-Azhar bidang sivil law, hukum syariah dan hukum konvensional. Bagi keluarga kajian, ini memang nama yang kita create untuk para pendengar radio.com. Keluarga kajian nanti diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan setelah tausiah. Baiklah, kita mulai majelis taklim kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami juga perlu mengingatkan buat topik kali ini adalah akidah yang benar dan kuat, memurnikan syahadat dan menjaga diri dari bahaya syirik. Saya ulangi, topik kali ini yaitu akidah yang benar dan kuat guna memurnikan syahadat dan menjaga diri dari bahaya syirik. Sebelum tausiah dimulai, saya ingin mengingatkan kita bersama untuk selalu menjaga ketertiban dan kebersihan tempat kita dalam melaksanakan kegiatan pengajian Ramadan kali ini di tempat yang sangat bersih dan indah ini. Jadi marilah kita semua menjaga. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang membawa anak-anak juga ikut mengawasi anak-anaknya, dan kalau bisa dalam masuk di ruangan ini jangan ada yang membawa spidol atau apa saja, sehingga itu spidol itu dikasihkan anak-anak sehingga anak-anak nanti coret-coret dinding. Mohon itu tidak terulang lagi. Kita jaga bersama kebersihan ruangan ini demi kelangsungan ini acara kita bersama, sehingga nanti sampai pada akhir Ramadan insya Allah semua berjalan dengan normal. Baiklah, untuk menghabiskan waktu silakan Pak Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dihormati, sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator Ustadz Syafruddin tadi, tema tentang memperkuat akidah. Seperti biasa, saya menganjurkan Bapak Ibu-ibu sekalian untuk membuka Al-Quran. Tentunya nanti pada kesempatan ini saya akan memberi paparan yang cukup singkat sehingga kita bisa kembangkan dengan tanya jawab dan diskusi agama. Silakan buka surat At-Tahrim, surat ke-66.
Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Saya ulangi, surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Sudah, ibu-ibu? Sudah ya? At-Tahrim surat 66 ayat 6. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad, yang menjaga pintu neraka itu adalah malaikat yang ghilaz shidad, yang keras dan kasar. Ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah sekalipun mengingkari perintah Tuhan mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Mungkin dulu waktu kecil kita belajar ada 10 malaikat yang wajib kita kenal. Penjaga malaikat, siapa penjaga malaikat? Malaikat Malik. Ya, malaikat Malik. Penjaga siapa? Penjaga neraka ya. Saya tanya tadi. Penjaga malaikat. Penjaga neraka. Penjaga neraka itu malaikat Malik. Sebenarnya penjaga di sini bukan satu orang malaikat, bukan satu sosok malaikat, tetapi yang menjaga malaikat, yang bertugas menjaga malaikat, namanya atau nama kerjaannya itu yang menjadi penanggung jawabnya itu adalah Malik, tapi bukan satu orang, banyak. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan 'alaiha malaikatun ghilazun. Ghilaz itu bentuk jamak, syidad juga bentuk jamak. Kalau satu orang akan berbunyi ghaliz syadid. Tapi kalau di sini bentuknya jamak, menunjukkan bahwa malaikat yang menjaga itu ghilazun syidad, yaitu malaikat-malaikat yang keras-keras dan kasar-kasar dan sangar-sangar. Ya. Terus juga ayat seterusnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi menggunakan kata kerja jamak. Kalau kita belajar bahasa Arab, di sini tidak mengatakan la ya'sillah, tapi la ya'sunallah ma amarahum. Bukan ma amarahum. Wa yaf'aluna, bukan wa yaf'alu. Jadi menunjukkan penjaga api neraka itu malaikatnya banyak.
sesuai dengan berapa banyaknya orang yang akan masuk ke dalam neraka nantinya. Ya. Atau kalau saya mengutip surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Jadi khazanah di sini yang menjaga pintu api neraka. Perintah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka dan keluargamu. Wa ahlikum. Jadi diperintahkan kepada kita tidak hanya menjaga kita dari api neraka, tapi juga keluarga kita agar jangan sampai masuk api neraka. Bagaimana kita bisa terselamatkan dari api neraka? Kembali lagi, perintah kepada keluarga, kita juga harus mengacu kepada nabi-nabi atau orang-orang soleh yang pernah ada, yang pernah hidup sebelum kita. Kalau kita mengacu ke surah Al-Baqarah, silahkan Bapak Ibu buka surah Al-Baqarah sekarang. Surah Al-Baqarah ayat 131 sampai dengan 133. Disitulah kiat kita menjaga keluarga dan diri kita tentunya dari siksaan api neraka. Surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 131 sampai dengan 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya bunayya, inna Allah astafa lakumud-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Inilah kiatnya bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jangan hanya kita menjaga diri kita dari api neraka, tetapi juga Allah meminta agar kita juga menjaga keluarga kita, anak kita, kalau bisa cucu kita, bahkan generasi-generasi setelahnya. Khususnya kita yang tinggal di negara Eropa seperti ini. Jadi jangan sampai kita yang tahu agama Islam, kemudian generasi kita yang kedua kurang mengetahuinya, sampai ke cucu kita sudah mulai hilang agamanya, bahkan ke cicit kita akhirnya sudah menjadi seperti orang yang tidak beragama. Na'udzubillah. Di sini perintah menjaga diri dan keluarga mengacu ke surah Al-Baqarah 131 sampai 133. Idz qala lahu rabbuhu aslim, tatkala Allah berkata kepada Ibrahim, maka aslim, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim menjawab, aku benar-benar menyerahkan diriku hanya kepada Tuhan semesta alam. Wa wasa biha Ibrahimu bani. Nabi Ibrahim tidak hanya menganggap perintah Allah ini agar berserah diri kepadanya untuk dirinya saja, tetapi dia juga mewasiatkan agama ini kepada anak-anaknya. Allah berfirman, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim memberikan wasiat tentang agama Islam ini kepada anak-anaknya dan juga kepada Nabi Yaqub. Ya bunayya, wahai anakku, inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih kepadamu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam atau berserah diri kepada